Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabari CGP Angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Pada video kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 Aksi Nyata Budaya Positif. Perkenalkan, Ibu Andriani Agus SPD selaku fasilitator dan Ibu Nur Milawati SPD sebagai pengajar praktek. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tolak ukur. Yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kedua, berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah. Tiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Empat, menyusun keyakinan kelas. Kelima, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan: yang pertama, kepala sekolah. Kedua, wali kelas. Ketiga, rekan sejawat. Keempat, guru BK. 5, murid. 6, orang tua murid. Dan yang ketujuh, perlengkapan membuat keyakinan kelas. Adapun kegiatan aksi nyata di dalam video ini: yang pertama, diseminasi budaya positif bagi rekan sejawat SMK Negeri 1 Polewali. Kedua, membuat keyakinan kelas di laboratorium komputer kelas 11 DPIB. Baik Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, mari kita saksikan aksi nyata diseminasi budaya positif bagi rekan sejawat di SMK Negeri 1 Polewali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kekuatan dan kesehatan yang masih tercurah kepada kita sampai pada siang hari ini. Kita diberi kekuatan untuk hadir bersama dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Polewali. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Polewali atau yang mewakili, Bapak Wakasek Dan Bapak Wakasek ya, kemudian para kepengurusan, kemudian Bapak dan Ibu rekan guru sejawat di SMK Negeri 1 Polewali. Tentunya saya sangat bahagia waktu yang diluangkan bersama-sama dengan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya paham betul bahwa Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini tentunya punya kesibukan yang luar biasa, akan tetapi masih bisa diluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita. Baik sekali. Masih semangat Bapak dan Ibu? Ya. Barangkali untuk memulai kegiatan ini boleh berdiri. Ya.
Ya, kita SBY dulu supaya semangat kita semakin bertambah ya. Ya. Boleh tangan kiri di atas begini. Ya. Tangan kiri di atas begini. Kemudian tangan kiri memegang hidung ya. Tidak usah terlalu dipencet ya. Ya. Tangan kanan di atas. Tangan kanan memegang telinga kiri. Iya, dengan cara seperti ini. Kiri sebelah kanan, kemudian kanan depan ya. Ya. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi sekarang posisi tangan kiri memegang hidung, kemudian posisi tangan kanan memegang telinga kiri ya. Ya. Kalau saya katakan bahwa pindah, berarti sebaliknya. Kalau saya katakan pindah, berarti sebaliknya. Berarti tangan kanan lagi yang memegang hidung dan tangan kiri yang memegang telinga kanan. Seperti semula dulu ya. Ya. Oke ya. Selanjutnya tangan kiri memegang hidung, tangan kanan memegang telinga kanan, telinga kiri ya. Oke. Ya. Tidak. Ya. Ya. Tidak. Ya, sudah mulai agak kebingungan. Tidak. Lebih cepat lagi. Tidak. 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 Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ini menanti konsentrasi kita. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak menimbulkan hidungnya dan telinganya. Iya. Oke, baik. Kita lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan aksi nyata destinasi budaya positif, ya. Budaya positif. Tujuan pelaksanaan diseminasi ada dua, yaitu ya silakan Bapak Kepala Sekolah kalau mau merubah posisi tempat duduknya sesuai dengan kenyamanan ya. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi pengetahuan dan pemahaman kepada guru atau teman sejawat di SMK Negeri 1 Polewali mengenai budaya positif. Yang kedua, sebagai aksi nyata tugas saya dalam mengikuti CGP. Jadi mohon maaf, saya juga lupa menyampaikan tadi bahwa ya mungkin di antara kita sudah banyak yang tahu, yang sampai masih ada juga yang belum tahu bahwa kami di SMK Negeri 1 Polewali ini ada beberapa orang yang tergabung dalam CGP pada angkatan ke-9 ini, dan inilah yang merupakan salah satu rangkaian tugas kami ya. Jadi itu tujuan yang akan kita capai pada kegiatan ini. Kemudian latar belakang pelaksanaan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dimulai dari pemahaman diri sendiri dan kemudian penyebaran pada teman sejawat tentang keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi. Penyebaran ini dilakukan agar nantinya penerapan disiplin positif bisa dimulai dari diri sendiri dan teman sejawat, dan kemudian dilakukan pada warga sekolah dengan tujuan dapat menumbuhkan budaya positif yang termotivasi dari dalam, yang nantinya akan membentuk karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi yang melatar belakangi kegiatan ini dilaksanakan.
adalah untuk perkembangan atau penyampaian informasi. Jadi bukan hanya kami selaku CGP, tetapi tentunya juga kepada Bapak dan Ibu selaku guru atau teman sejawat yang nantinya akan merambah ke seluruh warga sekolah, ya, supaya nantinya apa yang kami pahami selaku CGP tentang budaya positif ini, kita satu visi, satu pendapat, satu langkah bagaimana caranya kita untuk mendisiplinkan anak-anak kita ke depan terkait dengan budaya positif. Karena ini tidak dipungkiri Bapak dan Ibu sekalian bahwa kenapa pendisiplinan atau budaya positif di beberapa tempat atau di tempat lain itu banyak yang gagal. Salah satu faktor utamanya karena terjadinya atau adanya beda persepsi atau beda pemahaman. Bagaimana sih, apa sih itu budaya positif atau bagaimana sih cara-cara atau langkah-langkah dalam rangka menciptakan kedisiplinan baik di kelas maupun di sekolah, ya. Sehingga perlu adanya persamaan persepsi atau persamaan langkah dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Sebelum kita lanjut, kita ada pertanyaan pemantik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaan pemantik. Berikan contoh penerapan positif di kelas atau di sekolah. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Oh ya. Ada Bapak Pak Ahmad Suklan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan pemantik yang disampaikan, berikan contoh penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah. Menurut pemahaman saya, salah satu budaya positif itu adalah kehadiran, kedisiplinan hadir tepat waktu di lingkungan sekolah. Baik itu kita berstatus sebagai peserta didik maupun berstatus sebagai pendidik atau sebagai seorang guru. Selain itu juga sopan santun, etika itu juga merupakan salah satu budaya positif yang bisa saja sebagai contoh penerapan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Kita berikan aplaus dulu ya. Siapa tahu ada yang masih mau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Ya. Ya, silakan. Atau sudah dianggap cukup ya? Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Jadi penerapan budaya positif disampaikan tadi oleh saudara Pak Ahmad bahwa dalam rangka bagaimana lebih ke arah disiplin tepat waktu, kemudian yang 5S ya, sopan santun ya, salam sapa sopan dan santun ya, senyum ya. Kemudian bukan hanya itu ya. Jadi budaya positif itu sangat melebar, sangat luas. Kalau tadi yang disampaikan itu adalah masalah perilaku yang masih baik-baik saja, tetapi di sini yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah terkait juga dengan bagaimana cara penanganan siswa ketika siswa tersebut melanggar keyakinan ya. Tapi sebentar kita lihat lebih dalam apa sih budaya positif itu lebih jauh atau lebih mendetail ya. Kita lanjut. Terkait budaya positif ada beberapa, ada 7 kalau tidak salah ya. Ada 7 hal penting yang perlu dipahami ya, terkait dengan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif itu sendiri. Yang kedua, teori teknik. Kemudian yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Ya.
Yang ketujuh, keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah ada namanya segitiga restitusi. Ya. Saya kira Bapak dan Ibu istilah-istilah demikian mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya. Tinggal bagaimana memahami lebih jauh atau lebih dalam satu persatu yang disampaikan. Dan ada dalam poin. Ya. Baik Bapak dan Ibu, barangkali ada yang bisa membantu kita memberikan masukan apa sih salah satu atau pengertian salah satu yang disebutkan di atas. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa menjelaskan salah satu pemahaman sementaranya untuk salah satu apa yang dalam hal di atas. Silakan Bapak Ibu. Ya. Mulai dari disiplin positif, teori kontrol, Teori motivasi, hubungan dan penghargaan. kemudian 5. Posisi kontrol guru. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Ya. Ada yang bisa membantu kita untuk memberikan jawaban? Ya. Sebelum kita masuk ke lebih dalam. Ya. Ya, baik Pak Ahmad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan tentang penerapan budaya Muslim di sekolah. Ini untuk yang keyakinan kelas. Ini tentunya dalam penerapan keyakinan kelas. Ini sudah dilakukan oleh beberapa guru di kelas untuk keyakinan kelasnya. Ini bukan berarti bahwa keyakinan kelas ini tetap merujuk pada aturan sekolah atau tata tertib. Dan walaupun sudah diputuskan dari rapat berapa anggota ketua kelas dengan anggotanya, tetap ada intervensi dari wali kelas yang sampai keyakinan kelas ini keluar dari aturan sekolah. Ini tetap ada intervensi dari ketua kelas maupun dari guru bersangkutan dari penerapan keyakinan kelas, karena ini kembali pada anggota, karena yang melakukan aturan-aturan itu adalah segera seperti itu. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada Pak Ahmad. Ya. Jadi kalau saya tangkap tadi keyakinan kelas itu harus mengacu kepada aturan sekolah. Ya. Itu barangkali yang saya tangkap. Ya. Jadi memang keyakinan kelas itu adalah penjabaran dari aturan sekolah atau keyakinan sekolah. Ya. Jadi penjabaran bagian dari, karena kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena sebuah kelas itu tidak sama. Ya. Tidak sama, sehingga perlu membuat sebuah keyakinan yang merupakan aturan yang sudah disepakati dalam kelas itu tersebut. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya. Oke, yang pertama adalah teori kontrol. Ya. Pada dasarnya yang bisa mengontrol adalah seseorang itu sendiri. Ya. Seseorang bisa melakukan dan setiap kebutuhan seseorang itu berbeda. Ya. Jadi yang dimaksud dengan teori kontrol. Kenapa seseorang melakukan sesuatu, ya, apakah baik atau buruk, itu karena dari dalam diri sendiri yang mengontrol adalah diri. Ya, nah, inilah yang kita harapkan, bahwa seseorang atau murid itu bisa melakukan sesuatu dengan hal-hal yang positif atas kontrol dirinya. Ya.
dia melakukan yang negatif, ya, bukan karena kontrol orang lain atau intervensi orang lain, begitu juga melakukan hal-hal positif, bukan karena perintah atau suruhan dari orang lain, tetapi itu lahir dari dalam dirinya sendiri, ya, itu kesadarannya. Jadi yang mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan bukan orang lain. Contoh misalnya kita, kalau kita melaksanakan tugas itu, tentunya bukan karena mau dikata, mau dinilai, mau dilihat, tetapi hanya karena kita sadar bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Kalau orang lain yang mengontrol, berarti ada sesuatu, pasti ada saatnya kita akan lalai dari tugas kita, karena dia harapan bahwa yang mengontrol saya itu adalah tidak ada di tempat atau alasan lain. Ya. Selanjutnya, teori motivasi. Ya. Setiap perilaku memiliki tujuan motivasi. Motivasi bisa berasal dari eksternal dan internal. Motivasi berasal dari eksternal bertujuan untuk mencapai ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan kebahagiaan, penghargaan. Untuk motivasi yang berasal dari internal, tujuan betul menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini namanya motivasi. Kenapa orang melakukan sesuatu? Ya. Termasuk keberadaan atau kehadiran Bapak dan Ibu kita semua yang ada di sini, ini kaitannya dengan teori motivasi. Ya. Pertanyaannya pada diri kita masing-masing, kenapa kita berada di sini? Kenapa kita tetap hadir? Ya. Ya. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kesibukan kita masing-masing banyak, ya. Ada yang masih mau mengajar, ada mungkin yang mengurus administrasi pembelajaran, tetapi kita hadir di sini. Siapa? Apa yang memotivasi kita tetap hadir di sini? Tentunya lahir dari dalam diri kita. Ya. Tidak ada yang memaksa kita untuk tetap hadir, tetapi tentunya itu adalah kesadaran kita masing-masing. Ya. Baik, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Ya. Hukuman ketika sedangkan penghargaan padahal positif. Hukuman bersifat memaksa, menyakitkan dan menceritakan identitas kita. Sedangkan penghargaan mengendalikan perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Penghargaan berhubungan dengan mengontrol perilaku yang secara langsung menghambat potensi. Dan juga dalam jangka waktu tertentu terdampak pada ketergantungan serta jika motivasi diri sendiri. Ya. Jadi ini hukuman penghargaan. Ya. Saya rasa kita yang hadir atau guru-guru pada umumnya mungkin sudah sering menerapkan hal ini, yaitu hukuman dan penghargaan. Kenapa kita menghukum murid atau siswa? Tentunya harapan kita adalah untuk mendisiplinkan atau ada istilah pencerahan. Ya. Kalau siswa melakukan sesuatu pelanggaran, terus kita tidak memberikan hukuman, maka dianggap bahwa itu yang pelanggaran dilakukan itu tidak ada apa-apa. Karena buktinya saya tidak dihukum. Ya. Bisa saja siswa seperti itu. Tetapi sama juga halnya dengan penghargaan. Ya. Kemarin saya tugas saya tepat waktu dikumpul dan yang terkait ya. Saya juga tidak dikasih penghargaan. Guru saya juga tidak memberikan apresiasi, tidak menyanjung-nyanjung saya. Apa bedanya saya dengan yang terdapat memasukkan tugas? Nah, berarti ini siswa ini masih tergantung pada hukuman dan penghargaan.
Andai kan dia terlambat berarti dia menunggu untuk dihukum. Tetapi karena dia tepat waktu merasa bahwa dia berprestasi, dia butuh penghargaan. Nah, inilah yang menghambat potensi. Mungkin menurut kita selama ini itu sudah sangat tepat, tetapi justru menghambat potensi. Karena anak atau siswa itu akan tergantung pada hal ini, hukum dan dihargai. Nah, ini bertentangan dengan motivasi intrinsik yang lahir dari dalam diri seseorang atau unik. Ini yang kita bangun, ini yang kita harapkan betul-betul lahir dari dalam. Ya, mohon maaf saya percepat karena waktunya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima adalah mengajar. Jadi inilah posisi kita selaku guru yang selama ini disadari atau tidak disadari, ya, dipahami atau tidak dipahami, tapi sebenarnya inilah posisi kita selaku guru selama ini, ya. Mungkin kita sudah pernah posisi sebagai penghukum, ya, atau membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Iya, sedikit saya jelaskan bagaimana sih posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, saya kira kalau penghukum kita sudah paham semua, ya. Iya, ya, menghukum cuma bentuk hukumannya itu yang tidak sama semua, ya. Ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya verbal atau kata-kata yang melukai, ya. Iya, ada yang sempat benturan fisik, mungkin disuruh berlari, push up, atau bahkan dengan pukulan, ya. Mudah-mudahan kita di sini tidak ada yang sempat seperti itu, tetapi itu semua adalah termasuk hukuman fisik. Kemudian ada juga dengan kata-kata yang menyakitkan atau menyedihkan. Nah, yang kedua, merasa bersalah. Jadi kadang kita menghadapi atau melayani anak-anak itu, menangani masalah anak itu dengan cara membuat anak itu terpojok. Iya. Sudahlah ketakutan, merasa ketakutan dipojokkan pula lagi. Ini kan ini posisi kontrol guru seperti ini bisa berakibat fatal. Karena kenapa? Itu bisa mengganggu fisiologis anak. Ya. Ketika dia mentalnya rusak, ya, dia tidak bisa menguasai malunya misalnya. Akhirnya mungkin dia putuskan untuk, kalau begitu karena saya sudah terlanjur salah, saya juga sudah malu bertemu dengan teman saya, karena semua teman saya bahkan satu sekolah tahu bahwa saya melakukan kesalahan ini. Guru-guru saya juga sudah tahu. Nah, ini yang dampaknya yang luar biasa. Kita membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, kadang juga kita menangani siswa itu sebagai posisi teman. Nah, ini dampaknya atau dampak negatifnya kalau kita terlalu merasa sebagai teman dengan siswa, ini juga tidak selamanya mendapatkan hasil yang positif. Contoh, ya, kita ini terlalu memberikan perhatian khusus kepada salah satu murid atau salah satu siswa, ya, sehingga bagi siswa itu merasa bahwa kalau itu Pak Guru kan saya, kalau itu Bu Guru kan anggota. Nah, ini kan karena kita posisikan diri kita sebagai teman. Nah, itu dampak salah satu dampaknya. Dampak yang kedua atau yang lain adalah ketika kita sebagai teman atau memberikan perhatian khusus kepada seseorang, nanti ketika bukan kita yang mengajar di kelas itu atau bukan kita yang mengajar ke siswa tersebut itu akan
memperlihatkan itu kelakuan yang aneh berbeda. Ya. Nanti kita yang masuk atau guru tertentu yang masuk baru sah atau merasa gembira. Begitu masuk guru yang lain itu dianggap ya kalau itu. Jadi itu dampak yang kemudian sebagai yang pemantau. Sebagai pemantau, ya, kalau pemantau ini sudah mulai agak mending karena ini tidak memojokkan, ya, ini tidak memojokkan. Tapi sebetulnya posisi kontrol yang sangat kita harapkan adalah posisi selaku manajer. Nanti akan kita lihat itu lebih dalam bagaimana sih seperti selaku manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kenapa murid atau siswa atau seseorang melakukan hal-hal yang negatif, ya, baik di kelas maupun di sekolah. Kenapa siswa melakukan hal-hal negatif yang melanggar aturan atau keinginan di kelas? Itu karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Jika salah satu ini tidak terpenuhi, maka seseorang atau siswa tersebut akan melakukan hal-hal yang aneh, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, saya kira ini kalau di siswa ini mungkin jarang, karena ini berhubungan dengan seseorang yang dewasa atau berumah tangga. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi kenapa siswa, ya, kadang bikin sesuatu yang aneh karena mungkin kurang mendapat perhatian. Dia mau dirangkul, ya. Kemudian kebutuhan penguasaan, ya. Dia mau menguasai sesuatu. Dia mau menciptakan sesuatu yang menurut dia itu dia bisa kendalikan, ya. Sehingga ketika masuk di sekolah tidak ada wadah, tidak ada tempat, tidak ada organisasi yang bisa merangkul, memfasilitasi dia. Di situ bisa berimprovisasi atau bisa berkarya di situ, maka siswa itu akan melakukan sesuatu yang negatif. Kemudian kesenangan, ya. Kenapa? Berarti dia tidak mendapatkan kesenangan. Ada sesuatu yang dia senangi tetapi tidak ada di kelas itu atau tidak ada di sekolah itu. Mungkin dia butuh hobi, ada hobinya tertentu yang tidak terpenuhi. Kemudian penguasaan, ya, penguasaan atau power. Jadi dia tadi butuh sesuatu yang bisa mengakomodir itu misalnya ide-idenya sehingga bisa bisa terpenuhi kebutuhannya. Kemudian keyakinan kelas, ya, saya kira keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Jadi sedikit saya kira apa sih keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan? Jadi kalau peraturan itu cenderung dibuat dengan satu arah, ya. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan tempat, ya. Jadi peraturan yang dibuat dengan satu arah tanpa dibuat dengan kedua belah pihak, misalnya antara siswa dan guru, ya. Jadi sehingga ada kalimat-kalimat yang tidak positif di situ. Tidak boleh itu kan kalimat negatif, ya. Tetapi keyakinan kelas harus dibuat atau dirancang dengan kalimat yang positif, ya. Contoh, bagaimana caranya? Kalau peraturan kelas tidak boleh membuang sampah di tempat sembarangan tempat. Nah, kita rubah menjadi sebuah keyakinan, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengganggu orang lain. Kita rubah menjadi saling menghargai. Jadi, nah ini disusun dibuat oleh kedua belah pihak, ya, antara guru dan siswa. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya biasanya kalau segitiga itu berarti ada 3 sisi, ya. Ya. Segitiga restitusi, sisi pertama atau paling bawah adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan. Jadi
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya, itu tadi tahapan-tahapannya. Jadi ada namanya menstabilkan identitas. Ya, kalau kita menangani anak yang bermasalah seperti kemarin itu ada yang setengah itu, ini kita lakukan 3 tahapan. Ya. Jadi menstabilkan identitas itu adalah menanya dan tidak memojokkan kepada anak itu, ya, supaya psikologisnya itu tidak tambah parah. Kemudian validasi tindakan yang salah ini gambarannya adalah kita menanya, memastikan ya bahwa betulnya si anak ini melakukan kesalahan yang berdasarkan informasi yang kita terima. Kemudian apa sih penyebabnya, apa yang melatar belakangi kok si anak ini melakukan kesalahan itu, ya. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Artinya kita pastikan, kita tanyakan kepada si anak ini kira-kira mampu tidak merubah tindakan yang salah itu menjadi sebuah tindakan yang dia yakini bahwa itulah tindakan yang memperlihatkan sifat-sifat yang positif atau sifat yang baik. Terkait dengan sertifikat restitusi, ini ada salah satu contoh kasus ya. Yang pertama ini ada anak yang praktek. Ini yang diterima apa rezeki. Ini sudah hampir selesai. Kemudian yang paling sebelah sini lagi atas nama Basila kalau nggak salah, itu bapaknya sudah mau pindah, tetapi yang pada pikir itu tugasnya yang masih jauh ketinggalan, sehingga cemburuan. Jauh saya selalu berusaha bagaimana cara mensabotase supaya ada temannya terlambat juga. Caranya sabotase bagaimana? Pada saat ini Rezeki Auliana dia cabut posnya, terus cabut libotnya. Bahkan pada saat ini Rezeki Aulia saya panggil ke depan untuk menghapus papan tulis. Ini dia ambil lagi kesempatan untuk menghapus beberapa, dia sembunyikan hidden gambarnya. Sehingga inilah yang memperlambat supaya apa? Kalau ada teman saya berarti kan tidak sendiri kan itu terlambat. Cari korban apa teman korbannya ini ya. Nah ini berarti kasusnya adalah tidak nah, saya selesaikan, saya pakai, saya tangani dengan segitiga restitusi. Mungkin cukup mohon maaf karena suaranya agak kecil sehingga tidak terlalu kedengaran ya. Jadi saya ikuti langkah-langkahnya, saya validasi dulu kenapa sih kita melakukan hal itu. Akhirnya dia ketahuan, dia jujur bahwa saya itu terlambat sekali ya. Jadi kalau sendiri kata terlambat, maka tidak ada yang bantu saya bukti sendiri kan juga dimarahi. Nah, sehingga cari korban ya. Apa sih tidak ada fungsi maksudnya? Kenapa ya maksudku tidak ada fungsi? Ayo potong aja betul. Bis, kita sekarang mulai dulu karena kan pernah di situ. Iya, saya mulai lagi kita lakukan.
Ayo, kenapa tidak habis gambar kue? Pasti kau lihat habis itu? Dekat saya kecil mati, mesti dekat saya. Siapa di balik kau? Aku jadi dekatku. Itu kamu jadi dekatku, Ji. Mana mungkin dia? Mana mungkin dia saya? Dia dari dan dia. Ya sama sih saya dan dia dari tadi. Apa kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Enggak, Pak. Apakah sekarang salah? Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Ya, termasuk Bapak juga kadang bisa pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tadi di lab komputer kerjakan tugas ya. Ini sekarang sudah tugas keberapa? Sekarang sudah tugas kelima, Pak. Sudah selesai semuanya? Belum, Pak. Baru tugas ketiga. Maaf, Pak. Saya terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Yang penting tadi saya perhatikan kamu mengganggu temannya atas nama Rizky Aulia ya. Apa betul kamu melepaskan mouse-nya dan sempat menghapus beberapa gambarnya? Iya, Pak. Saya jengkel dan cemburu karena tugas Rizky Aulia sudah hampir selesai, sementara tugas saya masih banyak. Oh begitu. Kejengkelan dan cemburu itu adalah manusiawi ya. Kalau namanya orang jengkel atau cemburu itu ya bisa saja melakukan hal-hal yang lebih fatal lagi ya. Itu artinya kamu punya keinginan besar. Minimal sama dengan Rizky Aulia yang sudah hampir selesai tugasnya. Kalau Bapak tidak salah, sepertinya dulu Bapak pernah wawancara kamu ya tentang cita-cita. Ya, cuma waktu itu saya sudah lupa. Ya, cita-cita kamu apa sih? Cita-cita saya, Pak, mau jadi pengusaha di bidang arsitek, Pak. Luar biasa ya cita-cita kamu. Kalau sekarang masih cita-citanya itu atau berubah sekarang? Masih tetap itu, Pak. Saya ingin sekali jadi arsitektur. Pak Guru sangat salut dengan cita-cita kamu itu. Semoga terwujud ya. Nah sekarang di benak kamu itu apa sudah ada bayangan seperti apa sih kalau mau jadi arsitektur? Setahu saya, Pak, kalau mau jadi arsitektur itu harus belajar sungguh-sungguh, pantang menyerah, harus bersaing secara sehat dan menghargai kinerja orang lain. Menghargai kinerja orang lain ya. Betul sekali ya. Kalau mengganggu teman itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Tidak, Pak. Itu hanya melupakan kejengkelan saya saja dan spontan saya lakukan, saya tidak akan mengulangi. Baik. Kalau begitu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Mengganggu teman dan tidak menghargai orang lain. Mengganggu teman dan tidak menghargai orang lain. Baik, kamu yakin tidak mengulangi lagi dan bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, Pak. Saya yakin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Karena itu, kelakuan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, saya akan lebih fokus belajar dan tidak mengganggu teman. Baik Juliana, syukurlah karena kamu sudah menyadari kekeliruan kamu. Sekarang sudah bisa kembali ke kelas dan jangan lupa minta maaf sama Rizky Aulia ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Kemudian ada juga kasus yang kedua ya. Kalau kasus kedua ini beda motifnya. Motifnya adalah selalu terlambat. Ya. Jadi saya validasi apa sih penyebab kok selalu terlambat. Ya. Ya. Apa sih penyebabnya selalu terlambat? Ternyata apa? Dia terlambat karena kalau pagi-pagi harus membantu ibunya membersihkan rumah, kemudian menyiapkan sarapan sehingga terlambat berangkat ke sekolah. Ya. Selalu terlambat ke sekolah. Mungkin problemnya ini benar ya. Apa kabar Anissa? Ada yang bisa Bapak bantu? Kabar baik, Pak. Iya, saya diberitahu Bu Ani, katanya saya dipanggil menghadap Bapak. Iya. Kalau seingat Anissa di mata pelajaran Bapak sudah pertemuan keberapa ya? Seingat saya baru 3 kali ikut di mata pelajaran Bapak. Maksudnya Anissa tidak
ke sekolah atau bagaimana? Saya datang Pak, tapi saya terlambat. Terlambat. Bapak yakin pasti ada alasannya ya kenapa bisa terlambat. Iya. Anissa bisa ceritakan nggak ke Bapak kenapa bisa terlambat? Iya Pak, begini. Saya kalau pagi-pagi harus bangun subuh untuk bantu ibu saya membersihkan dan menyiapkan sarapan pagi sebelum saya pergi ke sekolah. Cuman saya kadang terlambat bangun sehingga pekerjaan itu terlambat selesai. Makanya saya terlambat ke sekolah. Menurut Anissa, kebiasaan terlambat itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kamu atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Tidak Pak. Terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan keyakinan saya. Hanya karena adanya pekerjaan dan saya pun masih terlambat bangun sehingga saya terlambat ke sekolah. Ya. Menurut Anissa, apa masalah ini bisa diperbaiki? Apa ada solusi yang bisa dilaksanakan? Bisa Pak, nanti malam sebelum tidur saya akan menyetel alarm agar saya cepat bangun. Kamu yakin bisa mengatasi masalah ini? Yakin Pak, saya juga akan meminta izin sama ibu saya kalau pagi meskipun pekerjaan belum selesai, saya tetap berangkat ke sekolah agar tidak terlambat lagi. Baik Anissa, kamu luar biasa ya. Tetap semangat ya. Kalau begitu Anissa boleh kembali ke kelas ya. Insya Allah Pak, terima kasih banyak. Ya. Oke ya. Kemudian setelah saya validasi, saya panggil lagi, saya wawancarai ya. Nah inilah hasilnya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuliana dari kelas 11 DPIB. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Pak Sabari dan saya menyadari kelakuan saya mengganggu teman saya yaitu Reski Aulia adalah melanggar keyakinan kelas dan saya harus lebih fokus belajar dan menghargai teman. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kasus yang kedua, saya panggil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anissa Basri dari kelas 11 DPIB. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Pak Sabari karena kebiasaan saya yang sering terlambat adalah melanggar keyakinan kelas. Saya harus lebih rajin belajar dan mengatur waktu dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya semua, atas waktunya. Sekira cukup apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan kepada kita semua sebagai bentuk penjelasan saya apa yang saya pahami tentang budaya masjid. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bermanfaat untuk kita nantinya menjadi satu konsepsi, satu langkah bagaimana upaya kita menciptakan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Ya, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, aksi nyata membuat keyakinan kelas di laboratorium komputer kelas 11 DPIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini sesuai kesepakatan kita minggu kemarin bahwa hari ini kita akan membentuk atau membuat namanya keyakinan kelas. Ya. Sudah paham kan ada keyakinan kelas? Ada yang belum paham apa keyakinan kelas? Saya Pak. Ya, apa itu? Coba. Tahu Pak. Oh iya. Ya. Jadi keyakinan kelas itu kalau dulu namanya peraturan atau apa tadi ya sekarang dirubah menjadi namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu bedanya apa sih? Kalau peraturan itu di dalamnya itu banyak kata-kata yang sifatnya negatif ya, misalnya dilarang, tidak boleh, itu namanya kata-kata negatif ya.
Tetapi kalau keyakinan tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Nah, itu perbedaan pertama ya. Yang kedua, peraturan atau tata tertib itu biasanya dibuat dengan satu arah. Maksudnya satu arah bagaimana? Dari guru membuat kemudian diberlakukan ke siswa. Itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan, kesepakatan itu dibuat dari dua arah, guru dan siswa. Ya, kalau dari guru termasuk guru masternya saya, kemudian disaksikan juga oleh ibu guru, wali kelas, dan guru-guru yang lain. Makanya kenapa biasanya saya mengajar di sini bukan hanya sendiri, tetapi ada juga guru dan ada partner. Karena sekarang memang ini kita dituntut bagaimana selalu berkolaborasi, selalu bekerja sama dengan baik. Salah satu contohnya makanya saya biasa ada namanya pembelajaran sejawat, ya. Coba ada temannya, ya. Sejawat. Jadi itu ya, keyakinan atau kesepakatan itu dibuat dua arah, dari siswa, dari guru dibuatlah kesepakatan. Jadi guru tidak egois, kita harus seperti ini, ya. Keyakinan tidak begitu, harus disepakati bersama. Karena itulah yang nanti akan dijunjung tinggi. Ya, kalau cuma guru mengatakan harus seperti ini, tahu-tahu ternyata sesuatu yang tidak tersedia kan nggak jalan kan? Nah sekarang teknisnya begini, Bapak Guru akan membagikan kertas apa namanya ini? Ini namanya kertas dipnot. Anda menulis di sini, ya. Jangan diprotes, kenapa kecil ya? Karena ini kecil kertas ini. Jadi kalian menulis di sini hal-hal apa yang Anda inginkan pada saat belajar, ya, pada saat belajar. Jadi apa kuncinya atau pemantiknya begini, apa yang saya harapkan dan apa yang saya tidak harapkan. Ya, contoh, ya. Ini adalah salah satu contoh keyakinan yang saya buat sendiri, tetapi ini belum kesepakatan. Ini contoh saja. Apa di atas? Datang tepat waktu. Itu contoh ya. Datang tepat waktu. Kalau peraturan ini kan dilarang terlambat. Yang mana lebih enak didengar? Dilarang terlambat. Itu kan peraturan. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan. Dilarang mengotori kelas. Dilarang mencoret-coret. Kan lebih siapa ya? Lebih enak didengar, lebih bijak lah kata-kata kalau apa? Kalau dia mengatakan bahwa jagalah kebersihan. Ya. Nah sekarang saya akan bagikan ini stipno. Anda menulis di situ, ya. Anda menulis di sini tentang apa yang Anda harapkan dalam pembelajaran, ya. Ya. Tidak apa-apa juga dituliskan hal yang tidak diinginkan. Misalnya, tadi tidak usah dituliskan hal yang saya harapkan. Jadi tulislah di situ, ya. Kira-kira keyakinan apa, tingkah bagaimana yang Anda harapkan itu pada saat pembelajarannya. Nah caranya Anda menulis nanti pada saat nanti itu ditempel ya, ditempel di sini ada spidolnya Bu. Ya. Nanti ditempel di sini, ini ya ditempel ya. Kita bahannya, ini kan ada remnya ya, ada remnya ditulis, kemudian ditempel sebelum ditempel dibacakan dulu ya. Tulis namanya di atas, ya. Ini kan bisa tulis kecil namanya. Kalau namanya panjang, nama singkatnya saja. Kemudian setelah itu tulis apa yang di bawah harapannya. Kemudian nanti ditempel. Caranya,
Silakan ditulis. Sudah ada contohnya atas. Dua. Yang diharapkan dan tidak diharapkan, nah? Yang diharapkan dengan tidak diharapkan. Ya, yang ya, silakan ditulis ya. Apa yang Anda harapkan dan apa yang Anda tidak. Sehingga contoh dilarang ribut ya, saling menghargai, fokus belajar. Bisa, semua bisa. Bisa tidak boleh. Pak boleh kita taruh Pak, cek ngomong Pak. Boleh ya Pak. Sudah apa tadi? Ya, bisa di. Jadi kesepakatan nanti yang sudah disepakati itu juga nanti akan disosialisasikan, disampaikan ke orang tuanya masing-masing. Kalau interaksi kan sudah ada ya. Laki-laki peluang. Oke, siapa yang pertama Patan? Coba silakan maju ke depan ya. Baca Pak. Baca Pak. Ya. Sebelum ditempel dibacakan dulu ya. Tunggu Pak, nanti dikasih Pak. Ya, ditempel dulu di atas. Coba dibaca dulu. Iya. Coba. Coba ulangi lagi kasih. Coba dengar dulu, dengar ya. Saya ingin kelas yang tenang dan tidak ribut. Kelas yang tenang dan tidak ribut. Harapannya itu yang tidak diharapkan tidak ribut. Oh, tidak ribut. Oh, tenang yang diharapkan tenang, tidak diharapkan ribut ya. Oke, tepuk tangan untuk Farhan ya. Ya, silakan. Ini tenang, terep, tidak ribut ya. Oke, ya. Silakan maju yang lagi. Cepat.
Ya. Saya berharap tidak bisa makan saat sebelum belajar. Kenapa? Saya berharap agar bisa makan saat sebelum belajar. Makan saat sebelum belajar ya. Bisa makan saat Kenapa? Saya berharap kalau masih lampu gambar mencari. Oh, kalau ini sama ya. Ini tidak mati lampu. Tidak apa makan sebelumnya. Masalah apa? Ya. Oke. Menghadap ke kanan. Kasih jalan kasih jalan. Saya ingin jelas biar tidak ada cinta dirinya tidak beri. Tidak berisik dan tidak ribut ya. Tidak berisik ya. Tidak berisik ini sudah ada ya. Ini sudah ada ya. Baca ke depan ya. Turun satu-satu. Jelas ya. Coba ditengok. Nah, apa lagi? Gelas yang bersih. Terus tidak ada sampah. Oke. Ya. Oke, siapa lagi? Kamu dari itu dong. Ya. Pasar baru nih bos. Iya. Pasar baru. Ah, bersih. Apa bersih sudah ada ya? Ah, nyaman ya. Tidak ribut. Itu dari baru nih. Oke, tidak mengganggu nih. Tidak mati lampu siapa yang Tidak mengganggu teman. Oke ya. Apa itu? dilarang mengganggu teman saat belajar. Ya, oke sudah ada. Sekali bolos satu kali 5 kali. Baik. Itu sih dulu kita. Tidak bolos. Ya, satu kali bolos satu kali 5 kali. Ay. Satu. Lima kali. Oke. Kau juga sebelumnya Saling menghargai, mana tadi menghargai? Bahaya itu. Langsung limpah. Ayo. Saling menghargai. Silakan terus. Oke ya. Siapa lagi? Tidak boleh begitu. Menghargai. Jaga hingga Ya kau. Dan film tapi sekali tidak bolos. Sekali apa sih itu tidaknya? Ini yang siap. Oke. Kenapa? Oke.
Ya. Paham aturan ya? Oke. Iya. 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 Oh iya, tidak. Berarti ini saja. Iya ya. Sudah melaksanakan piket. Oke, siapa lagi? Saya di kelas yang Ingin kelas ya? Oh ini ada. Terus bergerak. jawabnya tidak bolos ya. Anjay. Oh, tidak boleh. Oke ya. Mana atas ya kata-kata ya. Kasih kelas. Gerasi. Ya, tenang ya. Gerasi. Mana tidak ada? Mana tidak ada? Mana tadi? Di atas Pak. Di atas. Ya. Apalagi? Tenang. Oke, silakan duduk kembali ya. Ya. Jadi ini ada beberapa pendapat ya. Baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan ya. Ada juga beberapa yang sudah normal terimanya sehingga saya cek saja seperti ini. Nah, kira-kira ini dari 14 ini kita langsung kembali, kita susun kembali karena di sini ada yang sama. Nah, kalau ini tenang, tidak ribut, tenang, tidak ribut, sama nggak dengan apa bedanya dengan fokus dalam belajar? Kalau kita mana tadi di atasnya? Stop ya, ada nggak di atas? Fokus dalam belajar. Ada ya? Bukan gitu. Iya, itu makanya ada di. Ya. Itu dia disiplin belajar, Pak. Itu yang disiplin belajar. Karena apa kira-kira bahasanya ini supaya bagus, maksudnya tidak terlalu banyak tetapi terwakili semua ya. Ini tenang, tidak ribut, kemudian fokus ya. Tidak lagi ya. Kalau itu di atasnya apa yang pertama ya? Kenapa tidak ada yang menulis masalah datang tepat waktu? Oh, lagi juga. Jadi ada kata-kata bolos, ada beberapa yang menulis bolos ya. Berarti disiplin waktu, menghargai waktu. Oke, kita tulis ya, sepakat ya, kita tulis ya. Tentang bolos kita bahasanya adalah menghargai waktu. Yang kedua, menghargai waktu berarti termasuk itu tidak bolos, datang tepat waktu, apa semuanya dihargai waktu ya. Kemudian berarti tidak bolos, sudah cowok tidak bolos. Apa ini tidak mengganggu apa bagus ini. Kalau saling menghargai, masuk ya. Nah, saling menghargai, ya, saling menghargai teman ya, saling menghargai.
menghargai, tidak mengganggu teman sudah. Tidak mengganggu, tidak. Nah, ini sampah. Jagalah kebersihan. Menjaga kebersihan bersama ya. Menjaga kebersihan ini sampah sudah ya. Tidak mengganggu teman, saling menghargai sudah. Jaga etika pada saat ada guru bersama. Nah ini makan apa semua kita bahasanya adalah fokus dalam belajar ya. Fokus belajar berarti sudah masuk, tidak ribut, sudah masuk tidak ribut ya, tidak mati lampu. Saya kira kalau ini kan kecelakaan ya, mungkin tidak perlu karena apa ya, bukan sumbernya dari kita kalau ini ya. Yang kita maksud ini keyakinan kita ini adalah yang sekiranya menghambat pelajaran dan sumbernya dari kita sendiri bukan kita ya. Gelas yang bersih berarti menghargai waktu, saling menghargai waktu, saling menghargai, menjaga kebersihan juga ya. Tidak buang sampah di laci, oke, jaga kebersihan, nyaman, jaga etika ya. Itu saling menghargai itu tidak masuk jaga. Yang menghargai teman dan guru ya. Ya, kerja sesama ya. Kerja sama ya. Saling membantu. Yang pendek saja. Tidak melaksanakan pikir. Kok cuma 5 habis? Sudah habis. Mana yang tidak terwakili? Tolong menolong, saling membantu, saling menghargai, menjaga ketertiban ya. Ya. Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban apa lagi yang tidak? Menjaga silaturahmi. Jangan sampai ada pemain bisa dikasih masuk ya. Menjaga silaturahmi. Maksudnya tidak ada yang sampai di lokasi lain. Lagi apa berbicara apa. Agar silaturahmi. Cewek-ceweknya itu biar tidak kopinya. Iya kok di situ. Bisa dimasukkan itu? Tidak. Ya. Itu Pak menjaga penalahan itu. Ya Pak menjaga. Iya. Oke, cukup dalam saja ya. Ini menghargai waktu, coba perhatikan kembali ya. Halo, Wahyu. Yang pertama menghargai waktu. Menghargai waktu termasuk di dalam itu tidak bolos, ya. Datang tepat waktu, kemudian pulang juga tepat
Pada nanti istirahat itu pada jam istirahat, ya. Kemudian jangan makan saat belajar apa semuanya dihargai ya. Oke. Kemudian saling menghargai teman dan guru. Kemudian menjaga kebersihan kelas ya. Dan lingkungan sebenarnya ya. Dan lingkungan sekolah. Kemudian fokus belajar. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah itu termasuk di dalamnya juga adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melaksanakan kalau saatnya dikit ya dilaksanakannya. Kemudian fokus belajar. Fokus belajar itu ya. Pada saat digunakan HP silahkan, tapi pada saat tidak digunakan jangan. Berarti kalau pada saat belajar jangan dibuat-buat apa segala. Kemudian tidak ada yang tidur dalam kelas apa ya. Kalau teman 10 kayaknya tidak ada yang tidur bareng ya. Ada juga ya. Fokus belajar, saling membantu ya. Saling membantu maksudnya begini. Ketika ada teman yang dalam keadaan susah, ya. Bantu. Ada yang minta tolong Misalnya dia bertanya sesuatu, ya tidak apa-apa kita tolong saling membantu. Jangan berpikir bahwa kalau kita mengajar teman itu, ilmu kita akan berkurang, justru bertambah. Makanya sebenarnya kalau ada yang coba mengajar teman, sebenarnya itu adalah melatih supaya tambah pintar, tambah lancar. Saling membantu, kemudian menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban juga ini termasuk di dalamnya adalah tidak mengganggu ya, tidak ribut, tidak suka jahil, suka iseng sama temannya. Kemudian menjaga silaturahmi, juga ini sangat penting. Ya. Yang sampai ada dalam satu kelas itu tidak baku bicara, itu kan dilarang. Apalagi ada kita saling melarang, ya. Sangat melarang itu memutuskan silaturahmi. Memelihara sarana dan prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Ya. Sarana dan prasarana itu semua peralatan atau perlengkapan yang ada di ruangan ini kan milik negara. Sedangkan milik kita itu perlu dijaga. Kalau milik negara, ini milik bersama. Bukan hanya kita, bukan hanya kalian yang akan gunakan, tetapi setelah kalian keluar masih ada yang pakai besok tahun depan. Jadi itu harus jaga, jangan cuma berpikir diri sendiri ya, harus pikirkan orang lain. Sehingga harus dipelihara. Oke, cukup ya, atau masih ada tambahan? Cukup ya. Nanti akan nah, insya Allah ini keyakinan atau kesepakatan ini yang kita buat bersama. Mulai besok. Iya, nanti akan kita cetak. Kita kasih bagus yang punya. Baru ya. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan dari saya, aksi nyata budaya positif, modul 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.